Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padla Misgianto dengan NIM 191800046. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berjudul Perangkat Keras dan Perangkat Lunak. Oke, selanjutnya ada apa itu perangkat keras atau disebut dengan juga hardware. Perangkat keras atau hardware adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer atau laptop yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata dan dapat dirasakan secara langsung. Jadi, bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output, seperti RAM, CPU, mouse, keyboard, scanner, monitor, printer, dan masih banyak lagi. Baiklah, di sini slide selanjutnya terdapat fungsi hardware secara umum. Yang pertama ada mengolah data atau informasi. Di sini, hardware tertentu memiliki fungsi untuk mengolah data atau informasi oleh user yang nantinya akan diproses menjadi informasi baru. Untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Yang kedua ada memberi output. Apabila sudah terproses menjadi informasi baru, hardware akan memberikan output lagi pada user. Seluruh output tersebut dapat dilihat oleh pengguna yang ditampilkan hardware khusus. Mekanisme inilah yang saling mempengaruhi antar output dan input. Yang ketiga ada menerima output. Ada beberapa hardware yang mempunyai fungsi khusus dalam menerima input dari user. Dengan begitu, nantinya hardware akan memproses menjadi informasi yang baru. Dalam hal ini, data yang diterima dari input akan dapat ditransfer pada output. Yang keempat ada menyimpan informasi maupun data. Dari di sini, seluruh output yang dihasilkan oleh komputer bisa kamu simpan pada perangkat penyimpanan sekunder dari komputer. Penyimpanan ini dapat dilakukan tak hanya pada perangkat yang terpasang di dalam komputer, akan tetapi juga perangkat yang dipasang di luar. Oke, slide selanjutnya ada jenis-jenis perangkat keras hardware beserta contohnya. Jenis-jenis yang pertama ya ada input device atau disebut juga dengan perangkat input atau masukan. Yang kedua ada proses device, perangkat proses. Yang ketiga output device atau perangkat keluaran. Yang keempat ada storage device atau perangkat untuk menyimpan. Yang kelima ada peripheral atau perangkat tambahan. Baiklah, kita bahas yang pertama dulu yaitu input device atau disebut juga dengan perangkat input atau masukan. Hardware jenis ini berguna untuk memasukkan informasi maupun data baik itu dalam bentuk video, teks, gambar, audio, dan yang lainnya ke dalam sebuah komputer. Ini ada beberapa contoh hardware tersebut yaitu yang di bawah ini mouse, keyboard, dan scanner. Yang kedua ada proses device atau perangkat proses. Jenis perangkat keras yang satu ini dapat berguna dalam mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Contoh proses device tersebut seperti CPU, RAM, VGA, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga ada output device atau perangkat output atau keluaran. Hardware jenis ini berguna dalam menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang user lakukan. Data ataupun informasi tersebut berasal dari hardware input yang sudah melewati hardware proses, misalnya seperti monitor,
proyektor, hingga printer. Yang keempat ada storage device atau perangkat untuk menyimpan. Jenis hardware berdasarkan fungsinya. Selanjutnya adalah storage device atau yang lebih dikenal sebagai perangkat untuk menyimpan. Storage device merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi menyimpan data-data komputer. Contohnya seperti hard disk, flash disk, dan optical disk. Yang terakhir ada peripheral, atau disebut juga dengan perangkat tambahan. Perangkat tambahan berguna dalam membantu komputer menjalankan perintah user. Perangkat ini umumnya disebut dengan istilah peripheral yang berguna dalam menghubungkan perangkat komputer dengan jenis internet. Salah satu contohnya adalah modem. Modem di sini dapat kita gunakan sebagai alat komunikasi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sinyal analog menjadi sinyal digital. Dan begitu sebaliknya. Oke, slide selanjutnya. Yang B ada apa itu perangkat lunak atau software. Jadi, software itu perangkat lunak komputer. Software adalah istilah umum untuk berbagai program yang berisi instruksi-instruksi terkait mengoperasikan komputer atau perangkat keras terkait. Software dalam bahasa Indonesia disebut juga perangkat lunak karena software secara fisik tidak dapat dilihat namun dapat dioperasikan. Selanjutnya di sini ada fungsi perangkat lunak atau software. Yang pertama, dapat memproses data, perintah, atau instruksi. Khusus. Yang pertama ada memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua ada sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga ada mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Yang keempat ada menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan. Seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Yang kelima ada penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Baiklah di sini terdapat jenis-jenis perangkat lunak atau software. Yang pertama ada perangkat lunak berbayar. Software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Meskipun sudah dibeli, namun lisensi untuk menyebarluaskan tidak diberikan kepada pengguna karena tindakan tersebut termasuk ilegal. Contoh software berbayar adalah Adobe Photoshop, Microsoft Office, Microsoft Windows, dan sebagainya. Yang kedua ada freeware atau disebut juga dengan perangkat lunak ini gratis dan dapat digunakan tertentu. Biasanya pengembang software membuat perangkat lunak ini untuk komunitas tertentu. Hak cipta tetap dipertahankan sehingga siapa saja dapat melakukan update software terbaru. Contoh software ini atau software freeware ini adalah Google Chrome, Mozilla, Firefox, dan sebagainya. Yang ketiga ada free software.
pengguna harus membeli perangkat lunak ini tersebut dahulu. Setelah itu, pengguna bebas untuk melakukan penggandaan, modifikasi, hingga distribusi. Yang keempat ada shareware. Shareware, perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu. Biasanya sebagai uji coba dengan fitur terbatas dan pengguna dengan waktu yang terbatas. Biasanya 15 atau 30 hari. Shareware dibagikan secara gratis untuk memberikan pengguna kesempatan untuk mencoba menggunakan program sebelum membeli lisensi. Versi lengkap dari perangkat lunak tersebut. Yang kelima ada malware. Perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak, sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Tujuan perangkat lunak ini untuk menyusup, bahkan merusak sistem jaringan komputer. Contoh, malware adalah spyware, perangkat lunak pengintai, hardware, perangkat lunak untuk iklan yang tidak jujur, virus komputer, dan software lainnya yang dibuat dengan tujuan merugikan. Yang keenam, ada open source software, perangkat lunak yang bersifat terbuka, sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Perangkat ini biasanya diperoleh secara gratis dan digunakan oleh komunitas tertentu untuk dikembangkan dengan lisensi GPL atau disebut dengan General Public License. Contoh perangkat lunak ini adalah Linux yang fungsinya setara dengan Microsoft Windows. Yang ketujuh ada firmware. Firmware ini perangkat lunak penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memori read only. Software ini bersifat paten, sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengembangan meskipun terdapat masalah dan fungsinya. Biasanya, firmware telah menyatu dan perangkat keras sehingga dianggap bukan perangkat lunak seutuhnya. Oke, slide selanjutnya ada macam-macam perangkat lunak atau software. Terdapat 4 macam perangkat lunak. Yang pertama ada perangkat lunak sistem operasi, yang kedua ada perangkat lunak aplikasi, yang ketiga ada perangkat lunak program, yang keempat ada perangkat lunak tambahan program bantu atau disebut juga dengan utility. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Jenis perangkat ini merupakan platform yang memungkinkan perangkat lunak dan aplikasi lain untuk dapat berfungsi. Sistem operasi mengatur segala proses, termasuk mengelola memori, menerjemahkan input, output, tabel, pengkodean, dan lain-lain. Pada intinya, perangkat ini menghubungkan pengguna perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi agar dapat digunakan secara bersamaan. Contoh dari perangkat lunak sistem operasi adalah yang pertama ada Microsoft, Windows, ada Linux, ada Mac, ada iOS, Apple, ada Google Android, dan iOS Windows Phone. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Di sini sesuai namanya, macam perangkat lunak ini adalah deretan aplikasi
Ih, penipu, itu penipu. Ada penipu. Oke, lanjut. Yang kedua ada perangkat lunak aplikasi. Sesuai namanya, macam perangkat lunak ini adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputermu. Yang yang biasa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Aplikasi menjadi jenis software yang paling sering digunakan oleh banyak orang, sekaligus dikenal sebagai perangkat non-esensial, yang berarti harus diinstal terlebih dahulu dan dioperasikan sesuai kebutuhan penggunaannya. Contohnya seperti Adobe Photoshop, Skype, Adobe Premiere, Microsoft Excel, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada perangkat lunak pemrograman. Yang ketiga ada perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak ini adalah software yang berguna untuk menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Perangkat lunak ini umumnya digunakan oleh seorang programmer untuk menerjemahkan, menulis, menguji, mengembangkan, mengembangkan, mengembangkan aplikasi misalnya saja Python, PHP, Java, C++, Basic, COBOL, Fortran, dan Pascal. Terdapat tiga level bahasa pemrogram ini, yakni yang pertama ada bahasa tingkat rendah, low level language. Bahasa ini disebut juga sebagai bahasa mesin di mana pengkodeannya menggunakan angka 0 dan 1. Yang kedua ada bahasa tingkat tinggi, high level language. Pengkodean bahasa pemrograman ini menggunakan bahasa Inggris. Beberapa contohnya seperti yang telah disebutkan di atas yaitu Basic, COBOL, Fortran, dan lain-lain. Yang ketiga ada bahasa general keempat, 4GL. Bahasa ini berfokus terhadap objek atau yang dikenal dengan Object Oriented Programming, OOP. Contohnya adalah DLP, Visual Basic, Visual C++. Yang keempat ada perangkat lunak tambahan atau program bantu atau disebut dengan utility. Software ini merupakan aplikasi yang berguna untuk membantu pengolahan komputer, seperti mengkompres file, melindungi sistem, memformat disket, mengcopy data, mengatur hard disk, dan lain-lain. Contohnya seperti WinZip, antivirus, ScanDisk, Norton Utility, dan Devrement. Oke, yang selanjutnya kita masuk dengan contoh perangkat lunak. Contoh perangkat lunak. Perangkat lunak menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam meningkatkan produktivitas kerja. Terdapat banyak kategori software yang digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan pengguna. Berikut beberapa contoh software yang sering digunakan. Yang pertama ada software system, software browser, Microsoft Office 10 menit, Paint software antivirus. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu yang software system.
Perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer, contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac. Yang kedua ada software browser. Sesuai namanya, software ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Beberapa di antaranya adalah Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan sebagainya. Yang ketiga ada Microsoft Office. Software ini sangat berguna untuk mempermudah untuk meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor, seperti pekerjaan perangkat lunak, pengolah kata, pengolah angka, atau akuntansi, media presentasi, dan lain-lain. Contohnya seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Outlook, dan PowerPoint. Yang keempat ada Paint Software. Software yang digunakan untuk mengolah gambar atau desain, mulai dari proses membuat suatu gambar hingga editing desain dapat dilakukan dengan beberapa perangkat lunak ini, yaitu Adobe Photoshop, CorelDRAW, Paint, dan lain-lain. Selanjutnya ada yang kelima, software antivirus. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus-virus yang dapat merusak sistem ke dalam komputer. Antivirus berperan penting untuk mencegah komputer dari serangan virus yang mungkin masuk pada saat kamu mendownload file online atau dari USB yang tersambung ke komputer. Contoh software antivirus ada Smartdav, EVG, Norton, dan masih banyak lagi. Hai, baiklah sampai di sini presentasi saya. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Oke, saya tutup presentasi hari ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.